Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di awal pekan ini kita awali hari dengan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya firman Tuhanlah pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini di awal pekan ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, bahkan pemeliharaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur dan pagi ini mohon tuntunan-Mu ya Tuhan atas hidup kami melalui firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Nyatakan kebenaran-Mu bagi kami dan juga urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yakobus 4 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jemaat dikasih Tuhan, ada kalanya Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Dalam pengertian tidak mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena seringkali diakibatkan karena salah berdoa. Ada juga orang-orang yang berdoa kok salah. Salahnya di mana? Ya, kesalahan itu seringkali terjadi karena motivasinya. Ya, bahkan ada orang yang berdoa isinya mengutuk orang. Ya, doanya itu supaya orang lain celaka, supaya orang lain ya istilahnya mengalami kesialan. Orang lain mengalami bahkan sampai kematian. Saudaraku dikasih Tuhan, doa-doa yang demikian jelas tidak akan dikabulkan Tuhan. Dan itu doa yang salah, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, doa itu harusnya seturut kehendak Tuhan. Ya, jangan berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Apalagi kalau sedang marah. Ya, orang kalau marah nggak bisa berdoa. Ya, doanya isinya makian malahan. Ya, bahkan doa seringkali isinya bukannya melepaskan berkat, tetapi melepaskan kutuk. Hati-hati, ya. Ya, jadi ada kalanya Tuhan tidak mengabulkan doa karena kita salah berdoa. Ya, selain karena hal-hal demikian juga bisa saja karena kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, tadi nafsu amarah, ada juga nafsu keinginan kita, kesenangan kita yang justru itu tidak membawa kebaikan. Ya, berdoa hanya untuk ya hidupnya sendiri, ya, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ini juga harus hati-hati ya, karena apa? Karena doa yang salah ini tidak akan dikabulkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak mengabulkan doa, itu bukan Tuhan tidak sayang. Justru Tuhan sayang. Tuhan tidak ingin kita jauh dari Tuhan. Karena kalau kita berdoa dan doa itu akan dikabulkan Tuhan, tetapi justru akhirnya kita jatuh dalam dosa, berarti kita jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan ingin dekat selalu dengan kita. Nah, kita pun haruslah demikian. Ya, contoh berdoa, misalnya mendoakan orang lain supaya orang lain celaka. Nah, jelas ini kan doa yang salah. Bagaimana mungkin itu dikabulkan Tuhan? Kalau sampai terjadi betul itu karena doa kita, ya, berarti kita sudah berdosa dong. Ya, kan kita sebagai anak-anak Tuhan itu bukan dipanggil untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, dengan mengutuk, tidak. Tetapi justru sebaliknya, dengan kebaikan. Doanya juga doa berkat, memberkati musuh kita, memberkati orang-orang yang benci kepada kita. Harusnya demikian. Ya, bukan hanya itu juga hal-hal yang lain untuk
tentang doa kita yang kita ajukan kepada Tuhan, kalau justru karena dikabulkan itu membuat kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengabulkan itu. Jadi sekali lagi, kalau doa kita nggak dijawab Tuhan, salah satu alasannya karena salah dalam berdoa. Tapi juga ada alasan yang lain memang. Mungkin Tuhan punya maksud yang lain. Yang kadang-kadang yang kita minta itu baik menurut kita, tapi belum tentu yang terbaik dalam pandangan Tuhan. Jadi kalau sudah berdoa, sudah sekian waktu dan sampai sekarang belum dijawab Tuhan, coba cek lagi. Datang lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Kok doaku ini kok belum terjawab juga? Sudah akan temukan jawaban, karena Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Cuman belum tentu mengabulkan, tergantung apa yang kita doakan. Kalau itu salah, pasti tidak akan diberikan. Tapi kalau yang baik, kok belum diberikan? Percayalah bahwa apa yang baik itu belum yang terbaik. Ya. Apa yang kita minta, ini baik yang menurut kita. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Sebab Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Karena itu, doa yang belum dijawab bisa juga karena memang Tuhan memberi yang lebih baik dari apa yang kita minta. Bagian kita apa? Tetap setia menantikan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan, dan selalu terus berdoa. Jangan jadi kendor, berdoa nggak dijawab Tuhan, akhirnya nggak doa-doa. Nah, itu salah. Ya, jadi kita harus tetap berdoa. Ya, sekalipun mungkin doa kita belum terkabulkan saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mungkin Anda di antara saudara yang sedang bergumul, berdoa, belum dapat jawaban dari Tuhan. Jangan kendor, tetaplah berdoa. Asalkan doamu tidak salah. Ya. Salah yang seperti apa? Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa doa yang hanya menuruti hawa nafsu, mungkin karena kemarahan, kebencian dan sebagainya. Ya. Tetapi doa yang benar, yang baik di hadapan Tuhan, pasti akan dikabulkan Tuhan dengan catatan bahwa itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, kalau belum dikabulkan, tetaplah berdoa karena Tuhan pasti memberi yang terbaik. Jauh lebih baik dari apa yang kita minta dan doakan. Tuhan mau anak-anaknya senantiasa mendapatkan yang terbaik. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, tetaplah terus berdoa. Karena doa lebih dari sekedar permintaan. Doa sesungguhnya juga adalah relation, hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah interaksi kita dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Semakin banyak berdoa, berarti semakin dekat kita dengan Dia. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan setiap doa-doa kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu tertanam dalam diri kami. Dan jadikan setiap kami pelaku firman-Mu. Ketika kami berdoa dan jawaban doa itu belum kami dapat, biarlah kami tetap setia. Kalau ada doa kami yang salah, Tuhan ampuni kami. Dan Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa berdoa dengan doa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan perlindungan penyertaan-Mu. Dan jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan berkat dan kemurahan dan kebaikan-Mu selalu menyertai hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.